Selamat pagi anak-anak kami kelas 4. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita bahas, yakni di buku paket anak-anak halaman 35 bindu 5 atau bab 5 tentang Harajaon Purba Simalungun. Minggu lalu kita sudah bahas tentang salah satu alat musik tradisional Simalungun yang hampir punah, yakni arbat. Nah, anak-anak, menurut sejarah yang menuliskan bahwa ada 5 kerajaan yang besar yang pernah ada di Simalungun berdasarkan wilayah atau daerah, yakni yang pertama daerah Siantar, kemudian Panombean, Tanah Jawa, Pematang Raya, dan Purba. Nah, anak-anak, Purba merupakan salah satu kampung atau daerah di Simalungun yang termasuk suatu kecamatan, yaitu di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun. Daerah ini sebenarnya termasuk daerah kecil. Nah, letak Purba ini sendiri, sekali lagi anak-anak, berada di Kecamatan Pematang Purba, Kabupaten Simalungun. Kalau kita dari Siantar menuju ke daerah ini, ya kita melewati raya, setelah itu baru Pematang Purba sebelum kita sampai ke daerah Seribu Dolok. Nah, jaraknya kalau dari Siantar ini kira-kira 54 km. Tapi boleh juga orang menuju ke Purba tersebut dari daerah, misalnya kalau berangkat dari Medan, ini melewati Kabanjahe, Seribu Dolok, barulah ke daerah Purba. Nah, kalau jaraknya dari Medan ke Purba tersebut ada kira-kira 140 km. Nah, di Purba sendiri terdapat yang namanya Rumah Bolon. Ini Rumah Bolon. Apa itu Rumah Bolon? Adalah tempat atau rumah Raja Purba Naparlobe sampai yang terakhir. Nah, menurut cerita bahwa raja yang pernah memimpin di daerah Purba tersebut ada sebanyak 14 orang. Ada 14 raja yang pernah memimpin di daerah Purba tersebut. Nah, walaupun kita tidak tahu nama-nama yang selengkapnya ke-14-nya, tapi paling tidak minimal sebagai bukti atau tanda bahwa ada 14 raja di Purba tersebut. Kalau kita pergi ke daerah Purba, yaitu Rumah Bolon, yang merupakan rumah tradisional orang Simalungun, rumah Batak orang Simalungun. Di sana terdapat sebanyak 14 tanduk kerbau. Ke-14 tanduk kerbau ini membuktikan bahwa ada 14 raja yang berganti-ganti memimpin di Kecamatan Purba tersebut. Nah, siapakah yang menjadi raja yang pertama sekali yang memimpin di daerah Purba tersebut adalah raja yang bernama Margapurba Dasuha. Inilah yang pertama sekali menjadi seorang raja yang memimpin di daerah Purba tersebut. Sekali lagi, yang pertama adalah Margapurba Dasuha. Tadi Ibu sudah katakan bahwa Rumah Bolon itu merupakan rumah yang ditempati oleh raja-raja yang memimpin di daerah Purba tersebut. Nah,
Sebenarnya yang pertama sekali yang menjadi raja pemimpin di daerah purba tadi adalah Marga Purba Dasuha. Namun yang pertama menempati rumah Bolon ini bukan Marga Purba Dasuha, melainkan raja yang bernama Tuan Pangultop Ultop. Inilah yang pertama sekali menempati rumah Bolon tersebut. Sekali lagi, walaupun bukan dia yang pertama sebagai raja, tetapi dialah yang pertama sekali menempati rumah Bolon tersebut. Nah, Raja Tuan Pangultop Ultop ini dia memimpin daerah purba tersebut mulai tahun 1624 sampai 1648, kira-kira 24 tahun. Nah, setelah itu berganti-ganti dipimpin oleh raja-raja yang lain. Raja yang terakhir memimpin di daerah purba adalah raja yang bernama Tuan Mogang. Sekali lagi, yang terakhir memimpin kerajaan purba di daerah purba tersebut adalah Raja Tuan Mogang. Namun Raja Tuan Mogang ini menurut cerita juga tidak diketahui sampai saat ini kapan dia meninggal, dan bahkan mayatnya pun tidak diketahui. Tapi yang jelas Raja Tuan Mogang inilah yang memimpin terakhir sekali di kerajaan purba sebagai raja orang Simalungun. Nah, anak-anak, soal pergantian raja-raja yang ada di kecamatan purba tersebut, mulai dari yang pertama sampai yang terakhir, biasanya kalau tiba pergantian, maka salah satu syaratnya adalah harus motong kerbau. Dan sebagai bukti bahwa sudah dijadikan atau sudah diadakan pergantian raja, maka tanduk kerbau tersebut itu diletakkan atau ditaruh di rumah Bolon tersebut atau rumah raja-raja itu. Nah, sampai sekarang ini menurut cerita masih ada 14 tanduk kerbau di rumah Bolon tersebut. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah melihatnya. Ibu sendiri belum pernah ke sana. Nah, satu lagi, biasanya kalau kerajaan-kerajaan secara umum yang ada di Indonesia ini, kalau tiba saatnya mau diganti atau mau periodisasi istilahnya di zaman sekarang, ini biasanya yang dipilih adalah anak yang pertama, laki-laki. Tetapi pada kerajaan purba ini tidak berlaku. Di kerajaan purba bukanlah harus anak yang pertama, tetapi siapa yang merasa atau yang dianggap pantas, dianggap layak menjadi raja, sekalipun bukan dia anak yang pertama, bisa diangkat menjadi raja. Menurut cerita juga, Raja Pangultop Ultop ini, Raja Pangultop, yaitu raja yang pertama menempati rumah Bolon yang ada di purba. Kita tahu anak-anak bahwa Tuan Pangultop Ultop atau Raja Pangultop ini awalnya ini sebenarnya bukan orang Simalungun asli, tetapi berasal dari Dolok Sanggul, yakni dekat Pak-Pak Barat. Sekali lagi, tadi sudah Ibu katakan bahwa pertama sekali yang menjadi raja yang memimpin di daerah purba ini sebenarnya adalah Marga Purba Dasuha. Namun yang pertama menempati rumah Bolon ini adalah Tuan Pangultop Ultop yang berasal dari Dolok Sanggul, yaitu daerah yang berdekatan dengan Pak-Pak Barat. Sekarang menjadi pertanyaan, mengapa bisa raja atau Tuan Pangultop Ultop ini memimpin atau menjadi raja di daerah purba,
Nah, anak-anak, padahal kita tahu bahwa dia berasal dari Duluk Sanggul. Kok bisa memimpin di daerah Simalungun? Ceritanya seperti ini. Awalnya Pangultop-ultop ini datang dari daerahnya sendiri, yaitu Duluk Sanggul. Tujuannya mau mencari atau menangkap burung, ya, karena memang kegiatan sehariannya adalah atau hobi kesenangannya adalah menangkap burung atau dalam bahasa Simalungun manuk-manuk. Nah, jadi tujuannya datang ke Simalungun ini bukan mau menjadi raja, tetapi ingin mencari atau menangkap burung atau manuk-manuk. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Suatu ketika dia mendapatkan seekor burung, saat itu dia masih melihat bahwa daerah purba ini sendiri masih hutan belantara, ya. Nah, ketika dia berhasil menangkap seekor burung, nah dia mungkin mengolah atau membakar atau mungkin mau dijadikan sebagai makanan. Lalu dia menemukan bahwa di dalam perut burung tersebut ada biji omei atau padi dan jagul. Nah, ketika dia tadi menangkap burung ini, lalu di dalam perut burung ini ditemukan biji padi dan jagul. Lalu dia berpikir bahwa biji jagung dan biji padi ini jika ditanam di daerah purba tersebut pastilah bagus, karena memang tanah di daerah purba tersebut menurut dia saat itu sangatlah subur, ya, maka cocok untuk ditanami jagung dan omei atau padi yang ditemukan dari perut burung tersebut. Dan benarlah anak-anak, biji jagung dan biji padi yang ditemukan dari perut burung tadi setelah ditanam menghasilkan buah yang sangat banyak. Nah, demikianlah dilakukan Tuan Pangultop-ultop ini tadi berulang-ulang. Nah, setelah dia tumbuh lalu tiba musim panen, dia mendapatkan hasil yang berlimpah. Berulang-ulang dia lakukan, dan hasil panen tersebut dia simpan di tempat yang namanya Bohon Nabagal, atau ini istilah arti yang dalam bahasa Indonesia, Hobon itu merupakan lumbung. Nah, bukan hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali dia menanam berulang-ulang biji jagung dan padi sampai dia mengumpulkan di satu tempat, yaitu lumbung hasil panen yang sudah dia lakukan berulang-ulang. Kemudian tiba pada suatu waktu bahwa di daerah purba tersebut terjadi musim paceklik, artinya musim yang sangat kesulitan, sangat susah untuk mendapatkan makanan. Nah, di mana-mana di sekitar purba tersebut tidak ada yang bisa didapatkan berupa makanan. Lalu terdengarlah oleh masyarakat di sekitar purba bahwa hanya Tuan Pangultop-ultop yang punya makanan cadangan atau simpanan di lumbung, yaitu berupa padi dan jagung. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Masyarakat di sekitar datang untuk meminta kepada Tuan Pangultop-ultop supaya dia segera memberi atau membagikan berupa jagung dan padi sebagai sumber makanan yang bisa diterima atau diambil oleh masyarakat di sekitar. Nah, anak-anak, supaya ini bisa didapatkan, Tuan Pangultop-ultop ini
Nah, sekali lagi masyarakat di sekitar karena kesulitan mendapatkan makanan, maka mereka mencoba meminta kepada Tuan Pangultop-Ultop tadi karena memang dia punya simpanan banyak, yaitu berupa padi dan jagung. Nah, namun apa yang terjadi anak-anak? Tuan Pangultop-Ultop ini tidak semudah yang dibayangkan oleh masyarakat untuk bisa memberikan apa yang diminta oleh masyarakat. Dia tidak mau memberi kalau dia hanya dipanggil sebagai opung. Maka dia minta syarat supaya apa yang mereka minta, yaitu padi atau jagung yang ada di lumbung Bapak Pangultop ini tadi, maka dia minta supaya dia dipanggil sebagai raja. Jangan hanya dipanggil sebagai opung. Nah, anak-anak, cerita ini ternyata tidak hanya diketahui oleh masyarakat sekitar. Raja Purbadasuha yang menjadi raja pertama sekali juga mendengar cerita ini, mendengar kejadian ini, yaitu tentang Tuan Pangultop-Ultop yang ingin dipanggil sebagai raja supaya dia mau memberi, yaitu berupa cadangan makanan yang sudah dia simpan di lumbung tersebut. Maka Raja Purbadasuha memanggil Pangultop-Ultop lalu menyampaikan bahwa kalau menjadi seorang raja itu tidak mudah. Dia punya syarat. Salah satu syaratnya adalah bahwa seseorang yang ingin menjadi raja harus membuat satu sumpah terhadap tanah, terhadap air, dan juga sumpah terhadap tempat duduk. Nah, anak-anak, karena permintaan Raja Purbadasuha tadi kepada Tuan Pangultop-Ultop ini bahwa dia harus melakukan satu semacam sumpah terhadap tanah, terhadap bah atau air, dan juga terhadap tempat duduk. Nah, diam-diam pulanglah ini tadi si Pangultop-Ultop ini ke daerah dia asalnya, yaitu Dolok Sanggul. Dia diam-diam pergi ke daerahnya. Kemudian dia kembali datang lagi menemui Raja Purbadasuha. Nah, di depan masyarakat banyak, yaitu masyarakat yang tinggal di daerah purba tersebut, dia bersimpuh atau menyembah Raja Purbadasuha sambil mengatakan begini. Dia akhirnya memenuhi apa yang diminta oleh Raja Purbadasuha tadi, yaitu mengucapkan satu sumpah atau janji. Isi sumpah tersebut, anggotano pakon bah on, jananahu hunduli on, langgiaku, halani ai sonaripe marujung golu maau. Nah, artinya begini, kalau tanah, air, dan juga tempat yang dia duduki itu bukanlah milik dia sendiri. Itulah sumpah dia. Dan sekarang saya siap untuk mati. Saya siap meninggal. Artinya dia mengucapkan janji ini bahwa tanah, air, juga tempat duduk itu bukan miliknya sampai dia mati. Dan dia katakan, saat ini juga saya siap untuk mati. Nah, inilah sumpah yang disampaikan oleh Tuan Pangultop-Ultop ini tadi kepada raja yang pertama sekali, yaitu Raja Purbadasuha, disaksikan oleh masyarakat banyak, yaitu masyarakat yang tinggal di daerah purba tersebut. Waktu pun berlalu, hari demi hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, bahkan tahun ke tahun. Apa yang terjadi? Pangultop tetap sehat,
tidak mati-mati, artinya dia tidak meninggal. Sudah sekian lama apa yang dia sumpahkan bahwa dia tadinya siap untuk mati, untuk meninggal, ternyata sampai bertahun-tahun dia tidak juga mati. Dia tetap sehat. Nah, suatu waktu Raja Purbadasuha yang menjadi raja pertama di daerah purba tersebut menemui si Tuan Pangultop-Ultop tadi. Lalu dia mengatakan seperti ini. Huakui homa sonari raja napatut gabe raja ihuta purbaon. Dia katakan bahwa dia mengakui bahwa Tuan Pangultop-Ultop tadi sah menjadi raja, menjadi pemimpin di daerah purba tersebut. Nah, mulai sejak itulah anak-anak, bahwa raja yaitu Tuan Pangultop-Ultop tadi sah menjadi seorang raja di daerah purba yang memimpin masyarakat purba sendiri. Nah, mulai saat itulah purba dipimpin oleh seorang raja yang berasal dari daerah Dolok Sanggul, bukan dari daerah itu sendiri. Nah, dia memimpin atau menjadi pemimpin di daerah purba tersebut mulai tahun 1624 sampai dengan 1648. Namun raja yang pertama sekali tadi yaitu Purbadasuha ini tetap menjadi raja, walaupun demikian dia tidak memimpin lagi. Artinya walaupun sudah diganti oleh si Raja Pangultop-Ultop, Raja Purbadasuha dia tetap sebagai raja, dia tidak digantikan. Hanya yang memimpin pada setelah itu, yang memimpin, yang sah menjadi pemimpin masyarakat purba adalah Tuan Pangultop-Ultop tersebut. Nah, demikian anak-anak penjelasan ibu sedikit tentang Harajaon na adong ipurba Simalungun, yaitu yang terletak di Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, yaitu dekat Kota Seribu Dolok. Nah, demikian anak-anak, mudah-mudahan sedikit kamu bisa pahami apa yang ibu sampaikan. Silahkan kembali dibaca-baca, dan supaya lebih memahami isi dari cerita ini, ibu minta coba dibuka di halaman 41, yaitu di bagian E. Padomuhon sukun-sukun pakon balosni nadok adong. Nah, artinya begini, kamu coba cari pasangan soal di sebelah kiri dan jawaban yang ada di sebelah kanan. Contoh, I sedo raja perlo be i purba. Siapa tadi yang menjadi raja pertama di daerah purba? Jawabnya adalah ya, Raja Purbadasuha. Nah, silakan anak-anak kerjakan di buku tugasmu nomor 1 sampai 10 saja. Cukup bagian E. Sekali lagi Bu ulang, kerjakanlah latihan bagian E, yaitu menjodohkan atau memasangkan antara soal dan jawaban di buku paketmu halaman 41. Hanya di bagian E saja, nomor 1 sampai dengan 10. Demikian anak-anak, selamat pagi, selamat belajar, dan selamat bekerja. Harap kerjakan semua, tidak ada yang tidak mengerjakan. Dan perlu ibu ingatkan, masih ada di antara kamu belum mengirimkan tugas atau soal ulangan BAS yang minggu lalu. Ibu minta silakan kirim ulang. Oke, anak-anak kami, yang ini nanti yang kamu kerjakan hari ini tidak perlu dijapri. Nanti suatu saat akan dikumpul buku tugasmu. Hanya ujianmu, yaitu ujian BAS minggu lalu, silakan kirim kembali ya bagi yang belum. Oke anak-anak, selamat pagi, tetap semangat.